Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menanggapi satu komentar dari teman TikTok yang kalau isahnya sudah 7 tahun, masa iya ada masa idah. Terima kasih atas komentarnya, saya akan mencoba menanggapinya. Jadi masa idah itu adalah masa di mana seorang wanita setelah diceraikan untuk bisa menikah kembali. Ya, jadi perceraian secara agama dan perceraian secara undang-undang perkawinan memang beda. Perceraian secara agama, ketika seorang suami atau laki-lakinya itu mengucapkan kata talak, baik secara lisan maupun secara tulisan, maka sudah jatuh talak. Dan saat itu sudah dihitung mulai masa idah sampai 3 bulan, dan di masa idah masih bisa rujuk. Nah, ini secara agama. Tetapi perceraian secara agama tersebut kalau dilihat secara undang-undang perkawinan itu belum sah, karena dalam undang-undang perkawinan yang diatur mengenai masalah perceraian yang diatur di dalam komunitas Islam itu, perceraian sah itu apabila dilakukan di pengadilan atau di depan hakim. Nah, kapan putusnya perceraian secara undang-undang? Putusnya perceraian secara undang-undang itu adalah ketika hakim sudah mengetuk palu memutuskan bahwa terjadi perceraian. Meskipun telah berpisah lama, lebih dari 3 bulan katakanlah ya, atau setahun atau 7 tahun, tapi ketika itu belum diproses, dilakukan sidang perceraian di depan hakim atau di pengadilan, maka secara undang-undang statusnya suami istri tersebut adalah masih suami istri. Nah, hanya kalau tadi secara agama tentu sudah tidak bisa melakukan suami istri, tapi di undang-undang perkawinan, undang-undang tidak melihat itu. Jadi asal memang belum terjadi perceraian yang dilakukan di pengadilan agama dan hakim belum mengetuk palu, maka dia statusnya masih suami istri. Seorang suami masih berhak untuk memberi nafkah lahir seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kapan mulai terjadi perceraian dan kemudian masa idah? Jadi dimulainya ada proses sidang, kemudian nanti dia memutuskan perceraian. Nah, mulai tanggal itulah terjadi masa idah selama kurang lebih 3 bulan ya, atau 3 kali suci untuk seorang wanita bisa menikah kembali. Nah, nanti mungkin ketika masa idah masih sudah bisa mendaftarkan untuk pernikahannya, tapi nikahnya telah menunggu kurang lebih 3 kali suci atau kurang lebih 3 bulan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi memang sebenarnya ya pendapat teman kita secara agama tidak salah, tapi kan memang sebelum ada putusan pengadilan itu seorang wanita juga nggak boleh menikah, belum boleh menikah. Seorang suami juga belum bisa menikah resmi karena belum ada akta perceraian. Ya mungkin kalau menikah siri mungkin bisa gitu seorang suami, tapi untuk menikah sendiri tidak bisa karena secara undang-undang belum dikategorikan cerai gitu. Bukti perceraian adalah adanya akta cerai dari pengadilan. Ya kira-kira seperti itu tanggapannya. Jadi normatifnya masa iddah dilakukan setelah putusnya
ketok palu sidang perdana dari hakim di pengadilan agama. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata salah. Silakan like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.